Pelataran kota Baghdad siang itu terasa terik. Matahari tepat di atas kepala, membuat batu-batu besar di halaman masjid memantulkan panas yang menyengat. Para pedagang mengipasi diri, sementara beberapa orang berteduh di bawah pilar-pilar tinggi. Namun suasana yang biasanya tenang, mendadak berubah. Seorang pria asing berdiri di tengah pelataran. Janggutnya hitam lebat, matanya tajam, dan wajahnya menunjukkan bekas perjalanan panjang. Ia mengenakan jubah hitam dan surban hitam yang sedikit berdebu, tanda bahwa ia baru saja tiba dari perjalanan jauh. Namun bukan itu yang membuat orang-orang memperhatikannya, melainkan suaranya. Dan sedikit panas. "Aku tidak mengerti kalian," serunya. "Kalian bilang sholat itu ibadah paling penting, tapi ada yang aneh di dalamnya." Beberapa orang mulai mendekat. "Apalagi ini? Sepertinya orang luar." "Dengar dulu." Musafir itu melanjutkan dengan penuh semangat. "Kalau memang sholat itu penting, kenapa saat zuhur dan asyar, imamnya malah diam?" Kerumunan langsung berdesir. Loh, itu maksudnya?" Musafir itu mengangkat tangannya, seolah menemukan celah besar. "Bayangkan," katanya, "kalian berdiri rapi, mengikuti imam, tapi imamnya tidak bersuara, tidak membaca keras, tidak memberi petunjuk. Ia mendengus. Ini ibadah atau permainan tebak-tebakan?" Beberapa orang mulai tersenyum, bukan karena setuju, tapi karena cara bicaranya yang berapi-api. Namun sebagian lain mulai terganggu. Seorang pria tua berkata pelan, "Itu memang ada ilmunya." Namun musafir itu langsung menyela. "Ilmu? Atau kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan?" Suasana mulai memanas. Beberapa pemuda hampir menegur, tapi yang lain menahan. "Tunggu, jangan emosi. Lihat dulu." Dan seperti biasa, di saat suasana mulai tidak seimbang, sebuah suara santai muncul dari pinggir kerumunan. Kalau imamnya diam, mungkin dia lagi mikir utang. Kerumunan langsung menoleh. Beberapa orang langsung tertawa kecil. "Itu pasti Abu Nawas." Benar saja. Seorang pria tua dengan janggut putih dan jubah sederhana berjalan masuk dengan santai. Surbannya putih, langkahnya ringan, dan wajahnya penuh ketenangan yang anehnya selalu muncul di saat yang tepat. Musafir itu menatapnya tajam. "Siapa engkau?" tanyanya. Abu Nawas mengangkat bahu. "Hanya orang yang suka mendengar pertanyaan aneh," jawabnya ringan. Beberapa orang tertawa. Musafir itu sedikit kesal. "Ini bukan lelucon," katanya. "Aku bertanya serius." Abu Nawas mengangguk. "Bagus," katanya. "Aku juga serius. Cuma cara seriusku agak santai." Tawa kecil kembali terdengar. Musafir itu menarik napas panjang. "Baik," katanya. "Kalau kau merasa bisa menjawab, jelaskan padaku." Abu Nawas melangkah mendekat. Ia berdiri tepat di depan musafir itu, namun tanpa kesan menantang. "Jadi masalahmu," katanya pelan, "adalah kenapa Imam Zuhur dan Asyar tidak membaca keras?" "Ya," jawab musafir itu cepat. "Kalau itu ibadah penting, kenapa malah dibuat seperti diam-diam?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Pertanyaan yang bagus," katanya. Ia menoleh ke arah kerumunan. Ini pertanyaan yang sering muncul, hanya saja jarang diucapkan sekeras ini. Beberapa orang tersenyum. Musafir itu melipat tangan. "Jangan berputar-putar. Jawab saja." Abu Nawas tersenyum tipis. "Baik, sebelum aku menjawab." Ia mengangkat satu jari. "Boleh aku tanya sedikit?" Musafir itu mendengus. "Tanya saja." Abu Nawas menatapnya santai. "Engkau tadi datang ke Baghdad siang hari, bukan?" "Ya," jawab musafir itu. "Panas?" tanya Abu Nawas. "Jelas panas," jawabnya cepat. Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, saat engkau berjalan di siang hari." Ia sedikit mendekat. "Apakah engkau berteriak-teriak sepanjang jalan?" Kerumunan mulai tertawa kecil. Musafir itu mengernyit. "Apa hubungannya?" Abu Nawas tersenyum. "Jawab saja dulu." Musafir itu menghela napas. "Tidak. Untuk apa aku berteriak?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Nah." Ia menoleh ke arah orang-orang. Dia sendiri tahu bahwa tidak semua hal harus dilakukan dengan suara keras.
Beberapa orang mulai tertawa. Musafir itu mulai merasa ada sesuatu. Jangan mengalihkan, katanya. Aku bertanya tentang sholat. Abu Nawas mengangguk cepat. Dan aku sedang menjawab, katanya santai. Ia melangkah sedikit ke tengah. Sholat itu bukan hanya tentang suara, katanya. Kadang, justru tentang ketenangan. Ia menatap musafir itu. Zuhur dan Asyar terjadi di siang hari, saat dunia sedang bising. Ia menunjuk ke sekitar, pedagang, suara, langkah kaki. Maka sholatnya justru dibuat lebih tenang, agar hati bisa fokus. Kerumunan mulai diam. Beberapa orang mengangguk. Namun musafir itu belum menyerah. Kalau begitu, katanya cepat, kenapa maghrib dan isya malah keras? Bukankah itu juga bisa tenang? Beberapa orang mulai tertawa. Wah, dia belum habis. Ini makin seru. Abu Nawas tersenyum lebar. Ah, pertanyaan bagus lagi. Ia mendekat sedikit. Jawaban untuk itu. Ia berhenti sejenak. Kalau aku jawab sekarang, nanti kau langsung diam. Kerumunan langsung tertawa. Musafir itu menyipitkan mata. Apa maksudmu? Abu Nawas tersenyum santai. Karena pertanyaanmu belum selesai, katanya. Aku bisa lihat, kepalamu masih penuh. Tawa kembali pecah. Musafir itu ingin marah, tapi sedikit tertahan. Karena entah kenapa, orang tua di depannya ini tidak terasa seperti lawan, melainkan seperti cermin. Abu Nawas menepuk pelan bahu musafir itu. Tenang, katanya. Kita bahas pelan-pelan. Ia menoleh ke kerumunan. Kalau tidak, nanti bukan hanya imam yang diam. Ia tersenyum lebar. Yang tanya juga bisa ikut diam. Gelak tawa pecah di pelataran Baghdad. Namun di balik tawa itu, semua orang tahu, debat ini baru saja dimulai. Tawa di pelataran Baghdad perlahan mereda. Namun suasana justru semakin hidup. Orang-orang tidak pergi, malah semakin banyak yang mendekat. Ada yang berdiri di atas peti, ada yang duduk di pinggir pilar. Semua ingin menyaksikan kelanjutan perdebatan yang terasa ringan, tapi menggelitik pikiran. Di tengah lingkaran itu, musafir berjubah hitam masih berdiri dengan tangan terlipat. Wajahnya belum puas. Sementara Abu Nawas tetap santai seperti biasa. Seolah ini bukan perdebatan, melainkan obrolan sore. Musafir itu akhirnya bicara lagi. Baik, katanya. Kau bilang siang itu bising, maka sholat dibuat tenang. Ia melangkah sedikit maju. Lalu kenapa malam justru dibuat keras? Bukankah malam itu lebih sunyi? Bukankah itu waktu terbaik untuk diam dan khusyuk? Beberapa orang langsung mengangguk. Ada benarnya. Iya juga ya. Musafir itu tersenyum tipis, merasa mulai menemukan celah. Nah, sekarang jawab itu. Semua mata kembali ke Abu Nawas. Namun seperti biasa, ia tidak langsung menjawab. Ia justru melihat sekeliling, lalu menunjuk ke seorang pedagang yang sedang mengipas-ngipas arangnya. Wahai penjual sate, panggil Abu Nawas. Pedagang itu kaget. Saya, katanya. Iya, jawab Abu Nawas. Kalau siang hari, kau bakar sate dengan api besar atau kecil? Besar, jawab pedagang itu spontan. Kenapa? Tanya Abu Nawas. Ya supaya cepat matang dan terlihat jelas, jawabnya. Abu Nawas mengangguk. Lalu ia bertanya lagi. Kalau malam hari? Pedagang itu berpikir sebentar. Kalau malam, kadang malah apinya dibuat lebih terang, supaya orang lihat dagangan saya, katanya. Beberapa orang tertawa kecil. Benar juga. Kalau gelap, orang nggak lihat. Abu Nawas menoleh ke musafir itu. Dengar itu, katanya santai. Musafir itu mengernyit. Apa hubungannya dengan sholat? Abu Nawas tersenyum. Banyak, jawabnya. Ia melangkah pelan ke tengah. Siang hari, manusia sibuk dengan dunia, katanya. Pasar ramai, suara bersahutan, pikiran kemana-mana. Ia menatap kerumunan. Kalau imam membaca keras di tengah kebisingan itu, apa yang terjadi? Beberapa orang langsung menjawab. Tambah bising. Tidak fokus. Abu Nawas mengangguk. Betul. Ia lalu mengangkat satu jari. Karena itu, sholat siang dibuat tenang, agar hati bisa masuk ke dalam. Ia mengetuk pelan dadanya.
Bukan telinga yang bekerja, tapi hati. Kerumunan mulai diam. Musafir itu masih mencoba bertahan. Lalu malam, tanyanya cepat. Abu Nawas tersenyum. Malam itu berbeda, katanya. Ia menunjuk ke langit yang mulai redup. Manusia mulai lelah, pikiran melambat, suasana sunyi. Ia berhenti sejenak. Dalam keadaan seperti itu, suara imam justru menjadi pengingat. Ia menatap musafir itu, seperti lampu di tempat gelap. Beberapa orang mengangguk kuat. Ia juga. Kalau sunyi, suara jadi terasa. Abu Nawas melanjutkan. Suara itu membimbing, menjaga jamaah tetap bersama, dan menghidupkan suasana ibadah. Ia tersenyum kecil. Jadi bukan soal keras atau pelan. Ia mengangkat kedua tangannya sedikit. Tapi soal tepat atau tidak. Sunyi. Kalimat itu sederhana. Namun terasa pas. Musafir itu terdiam beberapa detik. Namun ia belum menyerah. Baik, katanya pelan. Kau pandai menjelaskan suasana. Ia menyipitkan mata. Tapi tetap saja. Kenapa tidak dibuat sama saja semua? Biar konsisten. Beberapa orang tertawa kecil. Nah, ini dia. Dia belum selesai. Abu Nawas justru tersenyum lebih lebar. Sekarang kita masuk ke masalah yang sebenarnya. Ia mendekat sedikit. Kau suka yang seragam, ya? Musafir itu mengangguk. Ya. Lebih mudah dipahami. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik. Ia menoleh ke kerumunan. Di sini ada yang makan nasi pagi, siang, dan malam. Beberapa orang mengangkat tangan sambil tertawa. Tentu. Ya, hampir semua. Abu Nawas tersenyum. Lalu, apakah lauknya selalu sama? Kerumunan langsung tertawa. Tidaklah. Bisa bosan. Abu Nawas menatap musafir itu. Kenapa tidak disamakan saja? Tanyanya santai. Musafir itu terdiam. Beberapa orang mulai menahan tawa. Abu Nawas melanjutkan. Karena manusia butuh variasi, agar tidak bosan. Ia mengangkat alis sedikit. Dan ibadah, bukan sekadar rutinitas kosong. Ia mendekat sedikit. Ia diatur dengan hikmah, agar hati tetap hidup, bukan sekadar bergerak. Sunyi. Musafir itu kini benar-benar berpikir. Namun egonya masih belum runtuh. Semua yang kau katakan, katanya, terdengar masuk akal. Ia menatap tajam. Tapi aku masih merasa, ada yang janggal. Kerumunan langsung bereaksi. Wah, masih lanjut. Ini orang keras kepala juga. Abu Nawas tertawa kecil. Bagus, katanya. Kalau langsung puas, nanti cepat bosan. Tawa pecah lagi. Abu Nawas lalu menatapnya dengan lebih tenang. Katakan saja, katanya. Apa yang masih mengganjal? Musafir itu menarik napas. Ia tampak ragu sejenak. Namun akhirnya berkata, kalau memang solat itu penuh makna. Ia berhenti sejenak. Kenapa banyak orang melakukannya, tapi tetap saja tidak berubah? Suasana langsung berubah. Tawa perlahan hilang. Pertanyaan itu lebih dalam, lebih berat. Dan kali ini, bukan hanya tentang suara. Abu Nawas menatapnya. Tidak langsung tersenyum. Tidak langsung menjawab. Karena ia tahu, pertanyaan itu bukan lagi untuk ditertawakan, melainkan untuk dipahami. Suasana pelataran Baghdad berubah. Jika tadi dipenuhi tawa, kini terasa lebih dalam. Pertanyaan musafir itu menggantung. Kalau solat itu penuh makna, kenapa banyak orang tetap tidak berubah? Beberapa orang saling pandang. Ada yang menunduk. Ada yang menghela napas. Karena kali ini, pertanyaannya tidak lagi lucu. Itu nyata. Dan mengenai banyak orang. Di tengah lingkaran, Abu Nawas berdiri tenang. Ia tidak langsung menjawab. Ia justru menatap kerumunan, satu persatu. Seolah ingin memastikan bahwa semua benar-benar mendengar. Lalu ia berkata pelan, pertanyaanmu bagus. Ia menoleh ke musafir itu. Dan agak berbahaya. Beberapa orang tersenyum kecil. Musafir itu mengernyit. Berbahaya? Tanyanya. Abu Nawas mengangguk. Karena kalau dijawab asal-asalan, katanya santai. Nanti yang kena bukan hanya orang lain. Ia menunjuk pelan ke dada sendiri.
Tapi kita juga. Kerumunan langsung terdiam. Musafir itu melipat tangan. Baik, jawab dengan benar kalau begitu. Abu Nawas tersenyum tipis. Namun kali ini, lebih tenang. Ia berjalan pelan ke arah seorang pemuda di kerumunan. Wahai anak muda, katanya, kau bisa membaca. Pemuda itu mengangguk. Tentu, jawabnya. Abu Nawas bertanya lagi. Kalau kau membaca buku masakan, apakah itu membuatmu langsung kenyang? Kerumunan langsung tertawa. Pemuda itu ikut tersenyum. Tidak, jawabnya. Kenapa? Tanya Abu Nawas. Karena itu cuma dibaca, bukan dimasak, jawab pemuda itu. Abu Nawas langsung menepuk tangannya pelan. Nah, ia menoleh ke musafir itu. Itu jawabannya. Musafir itu mengernyit. Jangan disederhanakan, katanya. Aku bertanya serius. Abu Nawas mengangguk. Aku juga serius, jawabnya. Ia melangkah kembali ke tengah. Solat itu seperti resep, katanya. Gerakannya jelas, bacaannya jelas, waktunya jelas. Ia berhenti sejenak. Namun, satu kata itu kembali membuat suasana hening. Kalau hanya dilakukan di luar, tanpa dimasak di dalam. Ia mengetuk dadanya pelan. Maka hasilnya tidak akan terasa. Kerumunan mulai mengangguk. Musafir itu masih mencoba mencari celah. Jadi menurutmu, salah orangnya? Tanyanya. Abu Nawas menggeleng. Bukan salah, katanya. Lebih tepatnya, belum sampai. Ia tersenyum tipis. Banyak orang sholat, tapi pikirannya masih di pasar. Beberapa orang tertawa kecil. Ia juga. Baru takbir sudah ingat dagangan. Abu Nawas melanjutkan. Ada yang rukuk, tapi hatinya masih menghitung uang. Tawa kembali pecah. Ada yang sujud, tapi pikirannya sudah di warung makan. Kali ini, tawa lebih besar. Bahkan musafir itu, sedikit tersenyum tanpa sadar. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menurunkan nada suaranya. Kalau tubuhmu sholat, tapi hatimu tidak ikut. Ia menatap dalam-dalam. Maka yang bergerak hanya badanmu. Sunyi kembali turun. Kalimat itu sederhana, namun terasa menusuk. Musafir itu kini benar-benar diam. Namun ia masih bertanya, lalu apa gunanya sholat seperti itu? Beberapa orang langsung bereaksi. Jangan begitu. Namun Abu Nawas mengangkat tangan pelan. Biarkan, katanya. Ia menatap musafir itu. Sholat seperti itu, katanya pelan. Tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Kerumunan sedikit lega. Namun Abu Nawas melanjutkan. Karena setidaknya, ia masih punya pintu. Ia menunjuk ke arah masjid. Suatu hari, mungkin ia akan masuk sepenuhnya. Ia tersenyum kecil. Masalahnya bukan pada sholatnya. Ia menatap musafir itu. Tapi pada seberapa jauh kita hadir di dalamnya. Musafir itu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membantah. Namun, ia belum selesai. Baik, katanya pelan. Kau mengatakan masalahnya pada manusia. Ia mengangkat wajahnya. Lalu kenapa tidak dibuat cara yang lebih mudah, agar semua orang bisa benar-benar khusyuk? Kerumunan kembali berdesir. Wah, ini makin dalam. Dia belum habis. Abu Nawas tersenyum. Namun kali ini, senyumnya berbeda, lebih dalam. Kalau semua dibuat mudah, katanya, maka semua orang akan merasa sudah cukup. Ia mendekat sedikit. Padahal, yang paling sulit, ia mengetuk dada pelan, adalah mengalahkan diri sendiri. Angin sore berhembus pelan. Dan di pelataran Baghdad itu, orang-orang mulai sadar bahwa perdebatan ini bukan lagi tentang si musafir atau Abu Nawas, melainkan tentang diri mereka sendiri. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap musafir itu dengan lembut. Pertanyaanmu tadi bagus, katanya. Ia berhenti sejenak. Sekarang, aku punya satu pertanyaan untukmu. Kerumunan langsung hening. Musafir itu menyipitkan mata. Apa itu? Abu Nawas tersenyum tipis. Selama ini, saat kau sholat, ia menatap lurus. Kau benar-benar hadir,
Atau hanya lewat? Seperti petir yang tidak berbunyi, pertanyaan itu langsung menghantam. Musafir itu terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. Kerumunan pun ikut diam. Karena mereka tahu, pertanyaan itu bukan hanya untuk satu orang. Angin sore berhembus pelan di pelataran Baghdad. Namun suasana tidak lagi ringan seperti sebelumnya. Tawa telah berubah menjadi diam. Dan diam itu bukan kosong, melainkan penuh. Pertanyaan Abu Nawas masih menggantung. Saat kau sholat, kau benar-benar hadir, atau hanya lewat? Musafir berjubah hitam itu berdiri tanpa kata. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, ia tidak menyerang, tidak membantah, tidak juga berbicara. Ia hanya diam. Kerumunan pun ikut diam. Beberapa orang mulai menunduk. Ada yang menghela napas pelan. Karena pertanyaan itu terlalu dekat. Abu Nawas tidak mendesak. Ia justru duduk santai di atas batu kecil. Seolah memberi waktu bagi semua orang untuk berpikir. Beberapa saat berlalu. Akhirnya, musafir itu berbicara. Namun kali ini, tidak keras. Bagaimana cara tahu bahwa kita benar-benar hadir? Tanyanya pelan. Kerumunan langsung menoleh. Nada suaranya berubah. Tidak lagi menantang, melainkan mencari. Abu Nawas tersenyum kecil. Pertanyaan bagus, katanya. Ia berdiri kembali, lalu berjalan pelan ke tengah lingkaran. Baik, kita coba sederhana saja. Ia menoleh ke seorang pria di kerumunan. Wahai pedagang, kalau kau bicara dengan seseorang. Ia mendekat sedikit, tapi orang itu tidak melihatmu, tidak mendengarmu, dan pikirannya kemana-mana. Ia mengangkat alis. Apakah kau merasa dia benar-benar bersamamu? Pedagang itu langsung menjawab, tidak. Rasanya seperti bicara sendiri. Beberapa orang mengangguk. Iya, itu menyebalkan. Seperti tidak dihargai. Abu Nawas menoleh ke musafir itu. Nah, katanya pelan. Solat itu, kita sedang berbicara. Ia menunjuk ke atas. Bukan dengan manusia. Ia berhenti sejenak. Tapi dengan Tuhan. Kalimat itu sederhana. Namun terasa dalam. Abu Nawas melanjutkan. Kalau kita berdiri, tapi hati kita kemana-mana. Ia menatap sekeliling. Itu seperti kita berbicara, tanpa benar-benar hadir. Musafir itu menunduk sedikit. Abu Nawas melangkah lebih dekat. Sekarang kau tanya, bagaimana tahu kita hadir? Ia tersenyum tipis. Lihat saja, apakah hatimu ikut bicara, atau hanya tubuhmu yang bergerak? Kerumunan kembali hening. Beberapa orang tampak tersentuh. Namun musafir itu masih berpikir. Tidak mudah, katanya pelan. Abu Nawas tertawa kecil. Memang tidak mudah, jawabnya. Ia mengangkat satu jari. Kalau mudah, semua orang sudah jadi orang terbaik. Tawa kecil muncul, namun tidak lama. Karena suasana masih dalam. Abu Nawas melanjutkan. Masalahnya bukan karena sholatnya sulit. Ia menunjuk kepala. Tapi karena pikiran kita terlalu ramai. Ia menunjuk dada. Dan hati kita terlalu sibuk. Musafir itu mengangkat wajahnya. Lalu bagaimana mengatasinya? Abu Nawas tersenyum. Pelan-pelan. Kerumunan sedikit tertawa. Jawaban lagi-lagi sederhana. Tapi pasti ada maksudnya. Abu Nawas melanjutkan. Seperti orang belajar berjalan. Ia memperagakan langkah kecil. Tidak langsung berlari. Ia berhenti sejenak. Mulai dari satu hal. Musafir itu memperhatikan. Apa itu? Tanyanya. Abu Nawas menjawab. Sadari. Sadari bahwa kau sedang berdiri di hadapan Tuhan. Ia menatap dalam. Bukan di pasar. Bukan di jalan. Bukan di kepalamu sendiri. Ia menepuk pelan dada musafir itu. Di hadapannya. Musafir itu terdiam. Kali ini, lebih lama. Abu Nawas mundur satu langkah. Ia tidak ingin menekan. Namun sebelum benar-benar berhenti, ia berkata, kalau itu sudah mulai terasa. Ia tersenyum kecil. Kau tidak akan sibuk memikirkan imam keras atau pelan. Beberapa orang tertawa pelan. Namun kali ini, bukan karena lucu, melainkan karena sadar.
Musafir itu menghela napas panjang. Selama ini, katanya pelan, aku sibuk mengkritik. Ia menunduk sedikit. Tapi mungkin aku sendiri belum benar-benar menjalani. Tidak ada yang menertawakan. Tidak ada yang mengejek. Karena semua orang merasa hal yang sama. Abu Nawas hanya tersenyum. Tidak apa-apa, katanya ringan. Yang penting, sekarang kau mulai bertanya dengan benar. Angin sore semakin dingin. Langit mulai berubah warna. Dan di pelataran Baghdad itu, perdebatan yang dimulai dengan suara keras, perlahan berubah menjadi perjalanan sunyi di dalam hati masing-masing. Namun, satu hal masih tersisa. Satu pertanyaan terakhir yang belum diucapkan, tapi sudah terasa di udara. Dan semua orang tahu, itu akan menjadi penutup. Langit Baghdad perlahan berubah jingga. Sinar matahari yang tadi menyengat kini melembut, menyentuh pelataran kota dengan cahaya hangat. Bayangan memanjang, dan suara pasar mulai mereda. Namun orang-orang masih belum beranjak. Mereka menunggu, bukan lagi untuk tertawa, bukan juga untuk menyaksikan siapa yang menang, tapi untuk mendengar satu hal terakhir. Di tengah lingkaran itu, musafir berjubah hitam berdiri dengan wajah yang berbeda. Tidak lagi panas, tidak lagi penuh bantahan. Kini, lebih tenang, lebih jujur. Ia menatap Abu Nawas. Aku mengerti sebagian, katanya pelan. Tentang hadir, tentang hati, tentang makna. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi satu hal masih mengganjal. Kerumunan kembali hening. Abu Nawas tersenyum kecil. Akhirnya, katanya ringan. Pertanyaan terakhir. Beberapa orang tersenyum. Musafir itu menarik napas dalam. Kalau seseorang sudah benar-benar sholat, katanya, benar-benar hadir. Ia menatap lurus. Lalu apa hasilnya? Pertanyaan itu sederhana. Namun, inti dari semuanya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke sekitar. Melihat wajah-wajah yang penuh harap. Lalu ia berjalan pelan dan berhenti di tengah lingkaran. Baik, katanya. Ia mengangkat satu jari. Kita tidak akan jawab dengan teori. Beberapa orang langsung tersenyum. Ini pasti ada contoh lagi. Siap-siap. Abu Nawas menunjuk seorang pria di kerumunan. Wahai engkau, katanya. Kalau kau bertemu dengan seseorang yang sangat kau hormati. Ia mendekat sedikit. Lalu setelah itu kau keluar dan berbuat kasar pada orang lain. Ia mengangkat alis. Apakah itu masuk akal? Pria itu langsung menggeleng. Tidak, jawabnya. Kalau benar hormat, pasti sikapnya berubah. Abu Nawas mengangguk. Nah, ia menoleh ke musafir itu. Itu jawabannya. Musafir itu menatapnya, mencoba memahami. Abu Nawas melanjutkan. Solat itu, pertemuan. Ia menunjuk ke atas. Bukan sekadar gerakan, bukan sekadar bacaan. Ia menepuk dada pelan. Tapi pertemuan dengan Tuhan. Kerumunan benar-benar diam. Abu Nawas berkata lagi. Kalau seseorang benar-benar bertemu. Ia berhenti sejenak. Mustahil ia keluar tanpa perubahan. Angin sore berhembus pelan. Kalimat itu sederhana, namun menghantam. Musafir itu menunduk. Jadi, katanya lirih. Kalau tidak berubah. Abu Nawas melanjutkan pelan. Mungkin dia belum benar-benar hadir. Beberapa orang menelan ludah. Ada yang mengangguk pelan. Ada yang menatap tanah. Karena jawaban itu tidak menyalahkan. Namun, juga tidak memberi alasan. Musafir itu menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum kecil. Bukan karena menang. Bukan karena menemukan celah. Namun karena mengerti. Aku datang ke sini, katanya pelan. Dengan kepala penuh pertanyaan. Ia menatap Abu Nawas. Dan sedikit kesombongan. Beberapa orang tersenyum. Musafir itu melanjutkan. Tapi aku pulang dengan sesuatu yang lebih berat. Ia menepuk dadanya. Yaitu kesadaran. Abu Nawas tertawa kecil. Tenang, katanya santai. Itu beban yang bagus. Tawa ringan pecah. Musafir itu mengangguk. Terima kasih,
katanya tulus. Abu Nawas hanya mengangkat bahu. Aku cuma membantu membuka pintu, jawabnya. Masuknya, urusanmu. Kerumunan tersenyum. Tak lama, azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu menggema di antara bangunan-bangunan tua Baghdad. Semua orang terdiam. Beberapa langsung berdiri. Sebagian berjalan menuju masjid. Musafir itu ikut menoleh ke arah suara. Ia menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Bolehkah aku sholat di sini?" Abu Nawas tersenyum. "Bukan boleh," katanya ringan. "Memang itu tujuanmu dari tadi." Beberapa orang tertawa kecil. Mereka pun berbaris. Rapi. Tenang. Dan kali ini, tidak ada yang memikirkan apakah imam akan membaca keras atau pelan. Karena mereka sedang berusaha hadir. Di saf itu, musafir berjubah hitam berdiri. Di sampingnya, Abu Nawas. Takbir pun dimulai. Allahu Akbar. Dan untuk pertama kalinya, musafir itu tidak sibuk berpikir. Tidak sibuk mengkritik. Tidak sibuk mencari kesalahan. Ia hanya berdiri. Dan di dalam diamnya, ia menemukan sesuatu yang tidak ia temukan dalam ribuan kata. Usai sholat, orang-orang keluar dengan wajah yang berbeda. Lebih tenang. Lebih ringan. Di pelataran, Abu Nawas kembali duduk santai seperti biasa. Seorang anak kecil mendekatinya. "Paman," katanya polos. "Jadi, imam yang diam itu salah atau tidak?" Orang-orang tersenyum mendengar itu. Abu Nawas menatap anak itu, lalu tersenyum lebar. "Tidak salah," katanya. Ia menepuk pelan kepala anak itu. "Kadang, yang perlu diperbaiki bukan suara imam." Ia menunjuk dada kecil itu, tapi hati yang mendengar. Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Namun suatu hari nanti, ia akan ingat. Dan di bawah langit Baghdad yang mulai gelap, kisah itu pun berakhir. Tentang seorang musafir dengan logika setengah matang. Tentang tawa yang membuka jalan. Dan tentang satu ibadah, yang ternyata bukan sekadar gerakan, melainkan pertemuan, yang mengubah. Malam turun perlahan di Baghdad. Lampu-lampu minyak mulai menyala di sepanjang lorong, dan suara pasar berubah menjadi lebih lembut. Namun pelataran masjid masih menyisakan sekelompok orang yang belum beranjak. Mereka baru saja menyelesaikan sholat maghrib. Dan entah mengapa, suasana terasa berbeda. Lebih tenang. Lebih dalam. Di antara mereka, musafir berjubah hitam itu masih berdiri. Tidak langsung pergi. Tidak juga berbicara. Ia hanya memandang lantai tempat ia tadi berdiri dalam sholat. Seolah ada sesuatu yang baru saja ia rasakan. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Abu Nawas duduk santai di tangga masjid, melihat ke arah musafir itu sambil tersenyum kecil. "Ada yang tertinggal?" tanyanya ringan. Musafir itu menoleh, lalu berjalan mendekat perlahan. "Aku tidak tahu," katanya jujur. "Tadi, aku tidak memikirkan apa-apa." Ia mengernyit sedikit. "Biasanya pikiranku kemana-mana, tapi tadi, kosong." Abu Nawas mengangguk. "Itu bukan kosong," katanya. "Itu baru mulai terisi." Musafir itu terdiam. Kalimat itu sederhana, namun terasa anehnya benar. Beberapa orang yang masih di sekitar ikut mendekat. Mereka juga penasaran. "Wahai Abu Nawas," tanya seorang pemuda, "apakah itu tanda khusyuk?" Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau langsung diberi label, nanti malah hilang," jawabnya. Beberapa orang tersenyum. Musafir itu duduk di sampingnya. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. Abu Nawas menatap langit sejenak, lalu berkata, "Ulangi." Musafir itu mengernyit. "Ulangi." Abu Nawas mengangguk. "Sholat lagi, besok, lusa, dan seterusnya." Ia menoleh, bukan untuk mengejar rasa. Ia mengetuk pelan dada musafir itu, tapi untuk membangun kebiasaan hadir. Kerumunan mulai mengangguk. Namun tiba-tiba, seorang pria dari belakang bersuara, "Kalau begitu, bagaimana dengan orang yang sudah lama sholat, tapi tidak pernah merasakan itu?" Semua menoleh. Pertanyaan itu kembali tajam. Abu Nawas tersenyum. "Ah,
Ini pertanyaan lanjutan, katanya santai. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke tengah. Baik, kita pakai contoh lagi. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Contoh lagi. Ini pasti kena lagi. Abu Nawas menunjuk seorang pria gemuk di kerumunan. Kalau seseorang setiap hari pergi ke sungai, ia mengangkat alis, tapi tidak pernah menyentuh airnya. Kerumunan mulai tersenyum. Apakah ia bisa basah? Tidak, jawab beberapa orang serempak. Abu Nawas mengangguk. Nah, ia menoleh ke penanya tadi. Banyak orang datang ke solat. Ia membuat tanda kutip dengan jarinya, tapi tidak benar-benar masuk ke dalamnya. Beberapa orang langsung terdiam. Musafir itu menunduk pelan. Abu Nawas melanjutkan. Berdiri, rukuk, sujud. Ia menggerakkan tangannya ringan, tapi hatinya tetap di luar. Ia tersenyum tipis. Jadi jangan heran kalau tidak basah. Tawa kecil muncul, namun cepat berubah menjadi diam. Karena semua orang merasa tersindir. Musafir itu mengangkat wajahnya. Berarti, katanya pelan, selama ini aku hanya berdiri di tepi sungai. Abu Nawas menoleh. Sekarang, tanyanya. Musafir itu tersenyum kecil. Aku baru saja menyentuh airnya. Abu Nawas tertawa pelan. Bagus, katanya. Jangan cuma disentuh. Ia menunjuk ke arah sungai di kejauhan. Suatu hari, kau harus berani menyelam. Beberapa orang tertawa. Namun musafir itu mengangguk serius. Ia mengerti. Suasana kembali tenang. Orang-orang mulai satu persatu pulang. Namun sebelum benar-benar bubar, seorang anak kecil kembali mendekat ke Abu Nawas. Paman, katanya polos. Kalau sudah khusyuk, apakah kita jadi orang baik? Beberapa orang tersenyum. Abu Nawas menatap anak itu, lalu berkata pelan, kalau benar-benar khusyuk. Ia berhenti sejenak. Kita tidak hanya jadi baik saat sholat. Ia menepuk pelan dada anak itu, tapi juga setelahnya. Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Malam semakin dalam. Musafir itu berdiri. Ia menatap masjid sekali lagi, lalu berkata pelan, besok, aku akan kembali. Abu Nawas tersenyum. Aku tidak kemana-mana, jawabnya santai. Musafir itu tertawa kecil. Untuk pertama kalinya. Tawanya ringan, tanpa beban, tanpa amarah. Ia lalu berjalan pergi, menyusuri lorong Baghdad yang mulai sepi. Namun langkahnya kini berbeda. Lebih pelan, lebih sadar. Seolah setiap langkah ingin ia rasakan. Dan di tangga masjid, Abu Nawas kembali duduk santai, menatap langit malam, sambil tersenyum kecil, karena ia tahu, debat telah selesai, namun perjalanan baru saja dimulai. Pagi datang perlahan di Baghdad. Kabut tipis masih menggantung di antara bangunan-bangunan tua, sementara suara langkah orang menuju masjid subuh mulai terdengar. Di antara mereka, musafir berjubah hitam itu kembali berjalan. Namun kali ini, tanpa suara keras, tanpa protes, tanpa logika yang meledak-ledak. Ia datang lebih awal, masuk ke masjid, dan duduk diam. Menunggu. Tak lama, Abu Nawas muncul dari pintu samping. Seperti biasa, tenang, sederhana, dan seolah tidak pernah terburu-buru. Ia melihat musafir itu, lalu tersenyum kecil. Wah, yang dulu suka protes, sekarang datang duluan, katanya santai. Beberapa orang yang mendengar tertawa pelan. Musafir itu tersenyum tipis. Aku sedang mencoba, jawabnya. Abu Nawas duduk di sampingnya. Bagus, katanya. Takbir subuh pun berkumandang. Solat dimulai. Dan seperti yang telah terjadi semalam, musafir itu berusaha hadir. Tidak sempurna. Kadang pikirannya melayang. Kadang ia sadar, lalu kembali. Namun kali ini, ia tidak melawan. Ia hanya kembali. Pelan-pelan. Usai solat, jamaah mulai bubar. Namun musafir itu tetap duduk. Wajahnya berpikir. Abu Nawas yang hendak pergi, melihatnya. Kenapa? Tanyanya. Musafir itu menghela napas. Aku merasakan sesuatu, katanya. Tapi tidak selalu.
Ia menatap Abu Nawas. Kadang aku hadir, kadang hilang lagi. Ia menggeleng pelan. Kenapa sulit sekali? Abu Nawas tertawa kecil. Karena kau manusia, jawabnya ringan. Beberapa orang yang masih di sekitar tersenyum. Musafir itu mengernyit. Itu bukan jawaban, katanya. Abu Nawas mengangguk. Baik, ini jawaban yang sedikit lebih panjang. Ia duduk kembali. Yang kau alami itu normal, katanya. Karena ada dua hal dalam dirimu. Ia mengangkat dua jari. Kebiasaan dan kesadaran. Musafir itu memperhatikan. Apa bedanya? Tanyanya. Abu Nawas menjawab. Kebiasaan itu membuatmu sholat tanpa berpikir. Ia memperagakan gerakan cepat. Takbir, rukuk, sujud, selesai. Beberapa orang tertawa kecil. Cepat sekali. Seperti kejar waktu. Abu Nawas tersenyum. Sedangkan kesadaran, lanjutnya, membuatmu tahu apa yang sedang kau lakukan. Ia mengetuk pelan dadanya. Kenapa kau berdiri? Kepada siapa kau sujud? Musafir itu mengangguk pelan. Jadi, aku sedang di antara dua itu. Abu Nawas tersenyum. Tepat sekali. Seorang pemuda ikut mendekat. Lalu, mana yang harus kita pilih? Tanyanya. Abu Nawas menatapnya. Keduanya, jawabnya. Kerumunan langsung bereaksi. Loh, dua-duanya. Abu Nawas tertawa kecil. Kebiasaan membuatmu tidak meninggalkan sholat. Ia mengangkat satu jari. Kesadaran membuat sholatmu hidup. Ia mengangkat jari kedua. Kalau hanya kebiasaan, kau akan kosong. Kalau hanya kesadaran tanpa kebiasaan, kau akan jarang melakukannya. Beberapa orang langsung mengangguk kuat. Ia juga. Kalau cuma nunggu mood, bisa bolong. Abu Nawas melanjutkan. Jadi, yang kau rasakan sekarang. Ia menatap musafir itu. Adalah kesadaran yang mulai bangun, di tengah kebiasaan lamamu. Musafir itu terdiam. Wajahnya mulai memahami. Namun tiba-tiba, ia tersenyum kecil. Aku punya satu masalah lagi, katanya. Kerumunan langsung tertawa. Wah, belum habis. Ini debat panjang. Abu Nawas mengangkat alis. Apalagi? Musafir itu berkata. Kadang, saat aku mencoba fokus. Ia menggaruk kepala. Aku malah jadi terlalu fokus, sampai lupa bacaan. Tawa langsung pecah. Wah, kebalik. Fokus tapi hilang. Abu Nawas ikut tertawa. Nah, itu bukan khusyuk, katanya. Itu panik. Tawa semakin besar. Musafir itu ikut tertawa kini. Untuk pertama kalinya, tanpa beban. Abu Nawas kemudian berkata, sholat itu seperti berjalan. Ia berdiri dan melangkah pelan. Kalau terlalu santai, kau tidak sampai. Ia lalu berjalan kaku berlebihan. Kalau terlalu tegang, kau jatuh. Kerumunan tertawa. Ia kembali normal. Yang benar, seimbang. Ia menatap musafir itu. Fokus, tapi tidak memaksa. Tenang, tapi tidak lalai. Musafir itu mengangguk. Seimbang, ulangnya pelan. Matahari mulai naik. Cahaya pagi menyinari pelataran. Orang-orang mulai kembali ke aktivitas masing-masing. Namun sebelum benar-benar bubar, musafir itu berdiri. Ia menatap Abu Nawas. Dulu aku datang untuk berdebat, katanya. Sekarang, aku datang untuk belajar. Abu Nawas tersenyum. Bagus, jawabnya. Karena belajar itu, debat yang lebih jujur. Beberapa orang tersenyum. Musafir itu pun berjalan pergi. Namun kali ini, langkahnya tidak lagi tergesa. Tidak lagi penuh amarah. Melainkan, penuh kesadaran. Dan di tangga masjid, Abu Nawas kembali duduk santai. Menatap orang-orang yang berlalu. Sambil tersenyum kecil. Karena ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu hal terakhir yang harus dipahami. Bukan tentang gerakan, bukan tentang suara, melainkan tentang apa yang terjadi setelah sholat. Hari-hari di Baghdad berjalan seperti biasa. Pasar kembali ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan.
Anak-anak berlarian di lorong-lorong sempit. Para musafir datang dan pergi tanpa banyak yang mengingat. Namun bagi sebagian orang, sesuatu telah berubah. Bukan pada kota itu, melainkan pada cara mereka melihat diri sendiri. Di sebuah sudut pasar, seorang pria tampak sibuk menata barang dagangannya. Ia adalah musafir berjubah hitam itu. Namun kini, ia tidak lagi terlihat seperti orang yang datang dengan kepala panas. Gerakannya lebih tenang, tatapannya lebih lembut. Dan yang paling berbeda, ia tidak banyak bicara. Seorang pelanggan datang dan tanpa sengaja menjatuhkan salah satu barangnya. Beberapa minggu lalu, mungkin ia akan langsung marah. Namun hari ini, ia hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, katanya. Pelan-pelan saja. Pelanggan itu terkejut. Terima kasih, jawabnya. Musafir itu hanya mengangguk dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Tak jauh dari sana, Abu Nawas duduk seperti biasa, di bawah naungan kain pedagang. Mengamati, tanpa mengganggu. Seorang pemuda yang dulu ikut menyaksikan perdebatan itu mendekat. Wahai Abu Nawas, katanya. Itu dia, musafir itu. Ia menunjuk pelan. Dia berubah sekali. Abu Nawas tersenyum kecil. Aku tahu, jawabnya santai. Pemuda itu duduk di sampingnya. Jadi, itu hasil dari sholat, tanyanya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya balik. Menurutmu? Pemuda itu berpikir sejenak. Lalu berkata, kalau melihat sikapnya sekarang. Ia mengangguk pelan. Sepertinya iya. Abu Nawas tersenyum. Nah, katanya. Ia menatap ke arah musafir itu. Itulah bukti yang sebenarnya. Pemuda itu mengernyit. Maksudnya, Abu Nawas menjelaskan pelan. Solat yang benar, tidak hanya terlihat saat kita berdiri di masjid. Ia menunjuk ke arah pasar. Tapi saat kita hidup di luar. Pemuda itu mulai memahami. Abu Nawas melanjutkan. Kalau seseorang solat, tapi masih mudah marah. Masih kasar, masih sombong. Ia menggeleng pelan. Maka solatnya belum sampai. Beberapa orang yang mendengar ikut mengangguk. Di kejauhan, musafir itu membantu seorang anak kecil yang kesulitan membawa barang. Ia tidak berbicara banyak, namun tindakannya jelas. Pemuda itu tersenyum. Dulu dia yang paling keras, katanya. Sekarang, paling tenang. Abu Nawas tertawa kecil, karena dulu dia sibuk memperbaiki orang lain. Ia menatap ke arah musafir itu. Sekarang dia sibuk memperbaiki dirinya. Tak lama, musafir itu menyadari Abu Nawas sedang melihatnya. Ia berjalan mendekat. Wahai guru santai, katanya sambil tersenyum. Beberapa orang tertawa mendengar itu. Abu Nawas mengangkat alis. Guru santai, katanya. Itu gelar baru. Musafir itu tertawa kecil. Karena engkau mengajar tanpa terasa seperti diajar, jawabnya. Abu Nawas tersenyum. Itu karena aku juga masih belajar, katanya ringan. Musafir itu duduk, lalu berkata pelan. Aku mulai mengerti sekarang. Ia menatap tangannya sendiri. Solat bukan hanya tentang saat kita berdiri. Ia mengangkat wajahnya. Tapi tentang bagaimana kita berjalan setelahnya. Abu Nawas mengangguk pelan. Itu pelajaran terakhir, katanya. Musafir itu tersenyum. Dan yang paling sulit, tambahnya. Seorang anak kecil yang dulu bertanya-tanya, kini datang lagi. Paman, katanya pada Abu Nawas. Sekarang aku tahu. Abu Nawas tersenyum. Apa itu? Anak itu berkata dengan semangat. Kalau sholatnya benar, orangnya jadi baik. Kerumunan tertawa kecil. Abu Nawas mengangguk. Hampir benar, katanya. Anak itu mengernyit. Hampir. Abu Nawas menepuk pelan kepalanya. Kalau sholatnya benar, katanya. Orangnya terus berusaha jadi lebih baik. Anak itu tersenyum lebar. Sore mulai turun. Cahaya keemasan menyelimuti Baghdad. Orang-orang kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Namun di antara kesibukan itu, ada yang membawa sesuatu yang baru. Kesadaran bahwa ibadah bukan sekadar gerakan, bukan sekadar suara, melainkan perjalanan yang pelan-pelan mengubah. Di bawah langit Baghdad,
Abu Nawas kembali duduk santai. Seperti biasa. Seolah semua ini hanyalah bagian kecil dari hari biasa. Namun ia tersenyum kecil. Karena ia tahu, debat lucu itu telah berubah menjadi pelajaran yang dalam. Dan dari seorang musafir dengan logika setengah matang, lahirlah satu pemahaman sederhana, bahwa solat bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, melainkan tentang siapa kita setelah melakukannya.